Shalom, apa kabar seluruh anggota Komsel yang dikasihi Tuhan? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di tahun yang baru. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Apakah saudara rindu mengalami perubahan yang lebih signifikan lagi di tahun ini? Saya ingin mengingatkan kita semua kembali bahwa sepanjang tahun ini kita bersepakat untuk bersatu teduh bersama, ya, melakukan perenungan setiap hari dengan menggunakan materi yang ada di dalam buku renungan ini, ya, buku Perhatikanlah Firman-Ku. Nah, saudara juga bisa mendapatkan materi yang ada di dalam buku ini melalui Abelove App, khususnya buat saudara yang ingin lebih praktis, tidak perlu membawa buku atau nggak mau menulis dengan tangan. Saudara bisa menemukan perenungan ini di dalam Abelove App kita. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan juga mengenai weekly guide Komsel kita, ya, supaya saudara memahami terlebih dahulu bahwa sepanjang 2022 kita akan tetap memberikan tuntunan dan arahan bagi setiap saudara melalui weekly guide for cell group, tapi tidak lagi setiap minggu, melainkan 2 minggu satu kali. Artinya saudara, ada minggu di mana para PKS perlu memperhatikan khotbah di hari Minggu, kemudian menyimpulkan dan membawakannya kembali di dalam Komsel. Dan yang lebih penting adalah bukan berkhotbah satu arah, melainkan mengajak seluruh anggota Komsel untuk membahasnya bersama. Antusiaslah untuk membahas apa yang sudah disampaikan di hari Minggu bersama dengan saudara seimanmu di dalam pertemuan Komsel. Nah, hari ini saudara, saya hanya ingin meneruskan apa yang saya sudah jelaskan melalui khotbah di hari Minggu dengan topik Perhatikanlah Firman-Ku. Saya ingin mempertajam kita semua tentang bagaimana kita bisa lebih memperhatikan firman, lebih memahami firman Tuhan, tidak hanya dalam konteks yang sempit saja, tapi kita bisa melihat dengan lebih luas, saudara. Kalau saudara ingat, dalam perjalananmu sebagai orang percaya, dalam perjalanan merenungkan firman, saya yakin ada banyak kita yang memiliki pola-pola khusus, pola-pola tertentu. Nah, itulah kenapa hari ini saya ingin memberikan saudara sebuah pemahaman, sehingga saudara di dalam Komsel bisa membahas firman Tuhan juga dengan pola yang lebih luas, pola yang lebih menyeluruh, tapi tidak secara hanya hal-hal tertentu saja. Seperti yang saya sudah sampaikan di dalam khotbah di hari Minggu ini, bahwa ada orang-orang percaya yang masih melihat firman Tuhan itu hanya dalam konteks aturan. Ya, saya pernah berdiskusi dalam perenungan saat teduh pagi bersama dengan beberapa orang. Ada salah satu orang yang berkata kepada saya begini, "Kak, memang manusia cenderung ingin mudahnya saja. Ketika membaca firman, memang lebih mudah untuk hanya menemukan aturan apa yang saya harus lakukan. Sehingga waktu dia hidup dalam sehari-hari, dia hanya mau, ya pokoknya ada aturan di firman Tuhan, saya lakukan sajalah gitu. Sehingga orang cenderung mau menemukan aturan dalam firman, padahal firman bukan aturan, saudara. Firman adalah Kristus sendiri. Firman itu hidup, saudara. Artinya begini, saudara, apa yang kita bisa temukan dalam firman? Saudara, firman punya kekayaan yang sangat luar biasa, yang bisa membawa kehidupan kita menjadi sangat luar biasa juga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melihat firman itu sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa, yang berisi? Nah, inilah saya mau saudara pahami bersama, bahwa firman itu bukan hanya berisi aturan, saudara. Memang ada aturan atau tanda kutip perintah lebih tepatnya yang Tuhan sampaikan di dalam firman. Tapi tentu di dalam firman kita juga belajar. Kalau saudara masih ingat di dalam LTC Champions, kita belajar bahwa firman itu bukan hanya berisi perintah, tapi juga berisi janji, saudara. Dan bukan hanya berisi janji, tapi juga berisi teguran-teguran, mengingatkan kita akan dosa mungkin atau kesalahan kita. Tapi bukan hanya itu, tapi firman juga berisi penjelasan tentang siapa pribadi Allah, siapa pribadi Kristus, siapa dia, bagaimana sifat-sifatnya. Apakah saudara waktu saudara membaca firman, saudara menemukan sifat-sifat Allah yang luar biasa? Dan saudara tidak selalu memang dalam perenungan firman, saudara menemukan ada perintah di sana. Ada kalanya Tuhan hanya menyingkapkan siapa dia. Dan tidak salah, saudara, karena ketika saudara mengenal siapa dia, saudara pasti bersyukur, karena sifat Allah itu pasti memberikan hal yang terbaik buat hidup kita. Tapi bukan hanya itu, saudara, bukan hanya ada sifat Allah, tapi di dalam firman saudara bisa menemukan juga penjelasan sejarah tentang pekerjaan-pekerjaan Allah, sehingga firman boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu, dan saudara bisa melihat bagaimana sempurnanya rencana Allah. Jadi saudara, ada banyak sekali hal dalam firman, kekayaan yang luar biasa. Saudara bisa menemukan ada puji-pujian di dalamnya. Bagaimana Daud begitu bersyukur kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Saudara bisa menemukan hikmat di dalamnya ketika saudara membaca Amsal.
Saudara bisa menemukan ada banyak hal, bahkan firman Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Nah, itulah kenapa saudara, hari ini saya mau mengajak saudara yang ada di dalam komunitas sel untuk saudara memasuki sebuah fase ketika saudara merenungkan firman, sudah tidak lagi terpatok hanya kepada pola tertentu, tapi saudara mengizinkan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa, kekayaan firman Tuhan kepada setiap saudara. Nah, kita praktek di dalam Komsel hari ini. Bagaimana firman dengan segala kekayaannya boleh menyingkapkan hal-hal yang luar biasa buat kita. Tentu saudara, saya tidak mau saudara berusaha dengan pemahamanmu sendiri untuk menarik sebuah kesimpulan seakan-akan saudara mau menciptakan sebuah pemahaman yang baru. Jangan saudara, tidak, bukan itu poinnya. Tapi saya rindu saudara membaca satu perikop hari ini dan saudara mencoba mendapatkan pemahaman apa yang Tuhan mau singkapkan dari perikop ini sesuai dengan konteks. Oke saudara? Ya. Saya rindu saudara membahasnya bersama di dalam komunitas sel. Yohanes pasal yang pertama, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti saudara bisa belajar untuk saling berbagi apa yang saudara dapatkan di sana. Apakah saudara mungkin bisa melihat ada sifat Allah di sana, ada pernyataan Allah di sana, ada janji Allah di sana, ada kebenaran apa yang disingkapkan, atau mungkin ada teguran. Tapi tidak harus semuanya ada di dalam satu perikop ini. Saudara paham ya? Nah, saya ingin saudara berbagi, ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Silahkan ambil waktu untuk merenungkan dan nanti saudara bisa berbagi, ya, satu dengan yang lain apa yang saudara dapatkan. Sekian weekly guide untuk hari Minggu ini, ya, untuk sepanjang Komsel sepanjang minggu ini. Minggu depan akan ada khotbah yang disampaikan di hari Minggu, ya, di tanggal 16. Nah, saudara perlu perhatikan khususnya para PKS supaya saudara bisa membahasnya di dalam Komsel. Weekly guide berikutnya akan disampaikan kepada saudara di tanggal 23 Januari dan seterusnya. Tuhan memberkati.